Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Malam ini, saya akan menanamkan teknik ini. Su Han berkata kepada Song Tiegong, waktunya terbatas, jadi tidak akan banyak salinan teknik ini. Selain yang dikirim ke istana manusia dan kuil para dewa, sisanya akan disimpan di pegunungan Miriat dan lembah ajaib. Semua prajurit manusia bisa mempraktikkan teknik ini. Song Tiegong menarik napas dalam-dalam, lalu menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk pada Su Han. Yang mulia, terimalah salam dari saya, Song Tiegong. Tuan Song Wei, cepatlah bangun. Apa yang sedang Anda lakukan? Su Han segera membantunya. Mata Song Tiegong memerah saat ia mendesah pelan, ras manusia dalam bahaya. Klan iblis ingin membantai dunia dengan darah. Jika bukan karena Su Zun, aku khawatir rasku tak punya pilihan selain berjuang keras. Namun, dengan catatan kebenaran dan teknik pemurnian tubuh ilahi ekstrim, keunggulan rasku akan jauh lebih besar. Kau menyumbangkan kedua teknik ini secara gratis, dan dikombinasikan dengan dunia fana sebelumnya. Aku khawatir sampai batas tertentu, mereka telah melampaui persembahan Kaisar Naga Iblis kuno. Membunuh iblis dan melenyapkan kejahatan adalah tanggung jawab semua orang. Jika kalian semua mati, dan hanya iblis yang tersisa yang berkeliaran di wilayah bintang atas, lalu apa gunanya catatan kebenaran dan teknik pemurnian tubuh ilahi ekstrim ini? Su Han tersenyum dan berkata, ketika bisa digunakan, itu adalah nilai tertinggi. Su Zun, kamu seharusnya menyadari nilai dari kedua teknik ini saat ini. Wenren Nonghan berkata, yang pertama adalah memurnikan jiwa darah dengan cepat, dan yang kedua adalah meningkatkan kekuatan tempur dengan cepat. Terutama teknik pemurnian tubuh dewa ekstrim. Jika kau menjualnya kepada kekuatan manapun, mereka akan membayar mahal untuk membelinya darimu. Apakah menurutmu aku terlihat kekurangan uang? Kata Su Han sambil tersenyum. Wenren Nonghan tertegun, dan teringat kristal unsur yang pernah diberikan Su Han kepadanya dan orang lain sebelumnya, dan dia langsung tersenyum pahit. Aku khawatir istana Pangeran Yun akan marah lagi, kata Qi Yu sambil tersenyum. Su Han sebenarnya berasal dari istana Pangeran Yun. Jika dia mengirimkan kemampuan pemurnian tubuh tertinggi ini ke istana Pangeran Yun, maka istana Pangeran Yun akan semakin kuat dengan bantuan energi dan darah para iblis itu. Dalam situasi saat ini, teknik pemurnian tubuh dewa ekstrim akan menjadi benda yang lebih berharga daripada dunia fana. Dunia fana membutuhkan persepsi yang terlalu ilusif, tetapi teknik pemurnian tubuh dewa ekstrim tidak membutuhkannya dan sangat nyata. Su Han dibawa ke istana manusia 2 kali berturut-turut, dan itu gratis. Sebaik apapun istana Pangeran Yun, mungkin akan ada yang mengeluh. Tidak, Su Han menggelengkan kepala dan tersenyum. Jika seluruh wilayah bintang superior hancur, bahkan jika hanya istana Yunwang yang tersisa, itu akan sia-sia. Penguasa istana dan para kepala aula lainnya adalah orang-orang yang memahami kebaikan bersama. Mereka tidak sesempit yang kau kira. Kurasa mereka lebih tahu apa yang harus dilakukan daripada aku. Seseorang tidak bersalah kecuali dia memiliki harta karun. Ketika seekor anjing putus asa, ia akan melompati tembok. Dalam situasi saat ini, teknik pemurnian tubuh Jishen bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh kekuatan apapun. Lalu apa maksudmu dengan sekelompok kultivator fisik? Semua orang menatap Su Han lagi. Su Han mengerutkan bibir dan tersenyum. Di bidang bintang berukuran sedang, ada sekelompok orang yang berspesialisasi dalam pelatihan fisik. Mereka memiliki hubungan baik denganku dan akan segera bergabung. Aku khawatir ini bukan saat yang tepat untuk datang sekarang, kata Song Tiegong sambil tersenyum kecut. Tidak, mereka suka saat-saat seperti ini. Mata Su Han berkilat. Orang-orang dari klan Zan selalu suka menggunakan perang untuk mendukung perang. Su Han khawatir tentang bagaimana melatih mereka setelah mereka muncul. Setelah kembali ke Gunung Wancong,
Su-Han segera menemukan tempat sendiri dan mulai menanamkan teknik pemurnian tubuh dewa ekstrim dan catatan ki lurus ke dalam kristal memori. Xie Linghua dan yang lainnya di lembah Naki menghela napas lega setelah melihat Su-Han kembali dengan selamat. Malam berlalu perlahan. Seseorang kembali untuk melaporkan bahwa hampir 100.000 manusia telah meninggal, tetapi mereka berhasil bertahan sepanjang malam. Klan Iblis juga berhenti sementara, dan kedua belah pihak menghentikan perang secara diam-diam. 100.000 kematian mungkin tampak banyak, tetapi sebenarnya itu semua karena Zheng Qilu. Penampilan Su-Han di garis depan memungkinkan umat manusia untuk mengumpulkan puluhan ribu jiwa darah. Dilihat dari jumlah korban tewas di masa lalu, lebih dari 300.000 orang terbunuh setiap hari, yang setara dengan pengurangan 2/3. Umat manusia bersukacita, dan para prajurit yang digantikan berada di Gunung Wancong dan Lembah Qi, menyebarkan berita tentang prestasi pertempuran sang peninju langit yang agung Su Baliu. Dia tidak membunuh banyak setan, tetapi karena catatan kebenaran, dia menyelamatkan banyak manusia dan secara tidak langsung membunuh banyak setan. Sejak saat itu nama Su Baliu pun mulai dikenal luas. Saat Su-Han melatih kedua latihan tersebut, dia dapat merasakan sejumlah besar kekuatan keyakinan muncul dari Gunung Wancong dan Lembah Qixia. Dia tidak punya waktu untuk saat ini, jadi dia menyimpan kekuatan keyakinannya untuk sementara waktu. Ketika ada waktu, dia akan menggunakan teknik Kaisar Naga untuk mengubah kekuatan keyakinannya dan dengan demikian meningkatkan kultivasinya. Keesokan paginya, Su-Han menyerahkan 20 kristal memori kepada Song Tiegong. 10 buah teknik pemurnian tubuh tertinggi dan 10 buah catatan ki lurus. Song Tiegong sangat gembira dan segera meminjam sutra Jinling milik Qi Yu dan mengirim 4 di antaranya ke kuil para dewa dan istana pengadilan manusia secepat mungkin. 2 kekuatan besar, yaitu umat manusia, mengeluarkan pemberitahuan pada saat yang sama. Patroli Agung Su Baliu telah dengan sukarela menyumbangkan teknik pemurnian tubuh ilahi tertinggi dan catatan ki sejati, memberikan bantuan yang luar biasa bagi umat manusia dalam perjuangan melawan iblis. Mulai sekarang, semua orang dapat datang ke kuil para dewa untuk melihat kedua teknik ini. Umat manusia sedang dalam bahaya, dan kami berharap semua kultivator dapat bekerja sama untuk melawan iblis. 9 menara istana manusia berdentang 3 kali, dan dao agung berpadu. Su Baliu sekali lagi telah menorehkan warisan bagi umat manusia. Istana manusia mengusulkan agar keempat putra bintang agung tetap dipertahankan, tetapi satu lagi keturunan dari 9 dewa agung dapat ditambahkan. Su Baliu sudah memiliki bakat luar biasa dan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Ia adalah panutan bagi para jenius masa kini. Ia bisa menjadi keturunan ke-10 para dewa dan dilatih bersama oleh Istana Manusia Kita dan Istana Pangeran Yun. Ketika berita tentang 2 kekuatan besar ini keluar, hal itu segera menyebabkan badai kegemparan di bidang bintang atas. Tidak peduli seberapa kuat teknik pemurnian tubuh dewa ekstrim atau seberapa menakjubkan catatan kebenaran, semuanya dapat menciptakan kondisi yang paling menguntungkan bagi manusia untuk melawan iblis. Adapun keturunan para dewa, sejak kemunculannya selalu berjumlah 9, tidak pernah lebih 1, dan tidak pernah kurang 1. Namun, karena 2 kontribusi Su Baliu, warisan permanen ini akan berubah. Meski itu hanya sekadar usulan, keputusan akhir harus dibuat setelah berdiskusi di antara para manusia berkuasa, tetapi usulan yang diajukan oleh Istana Pengadilan Manusia kepada seluruh domain bintang superior sangatlah penting. Sebelum kemunculan klan iblis, Istana Manusia telah merosot dan jatuh ke level yang sama dengan kekuatan-kekuatan di area tingkat ke-7. Keadaannya benar-benar berbeda dari masa kejayaannya. Namun, saat ini, para iblis telah kembali, dan Istana Manusia segera mengambil alih peran pemimpin umat manusia. Meskipun masih ada kuil para dewa, statusnya terus meningkat pesat. Dari segi pengaruh saja, saat ini dan dalam situasi seperti ini, Istana Manusia seharusnya menjadi nomor 1.
Bahkan kuil para dewa, yang memiliki dewa-dewa tertua, hanya bisa menduduki peringkat kedua. Oleh karena itu, perkataan Istana Pengadilan Manusia tentu saja sangat besar dan penting. Tentu saja, apapun hasil akhirnya, itu tidak akan memengaruhi tersebar luasnya reputasi Su-han. Bahkan di Gunung Wancong ini, Su-han dapat dengan jelas merasakan kekuatan iman yang melimpah datang dari tempat-tempat yang tak terhitung jumlahnya di bidang bintang atas. Ini setidaknya 1000 kali lebih banyak dari sebelumnya. Area tingkat 7, Kuil Para Dewa. Puluhan dewa kuno berkumpul di sini. Yang paling menarik perhatian di antara mereka adalah keturunan 9 dewa besar dari generasi sebelumnya. Kultivasi mereka tidaklah tinggi, tetapi mereka adalah tokoh utama saat ini. Karena topik utama pembahasan hari ini adalah Su-han menjadi keturunan dewa yang ke-10. Tentu saja, tidak semua keturunan 9 dewa generasi sebelumnya menjadi dewa kuno. 2 di antaranya gugur, 2 masih berada di alam dewa surgawi, dan hanya 5 yang mencapai alam dewa kuno. Meski begitu, itu sudah cukup membuktikan kualifikasi mengerikan yang dimiliki keturunan dewa ini. Untuk bisa terpilih dan menjadi bintang yang paling cemerlang, mereka memang memiliki kualifikasi yang tidak mungkin diraih. Kim Jun ada di antara mereka. Ia adalah keturunan dari generasi Kim Shen sebelumnya. Setelah memasuki alam dewa kuno, ia diberi nama Kim Jun. Semua dewa kuno memiliki area halus di antara alis mereka, dan mustahil untuk mengetahui tingkat bintang apa mereka. Puluhan dewa kuno duduk di depan meja panjang. Ini adalah pertemuan tingkat tertinggi umat manusia di ranah bintang superior ini. Bahkan orang-orang yang menyajikan teh dan air setidaknya berada di puncak ranah Xuanshen. Mereka sangat berhati-hati dan tidak berani bernapas. Meskipun tidak ada seorang pun yang mengeluarkan napas, mereka tetap ketakutan. Ada tidak kurang dari 10 dewa kuno yang duduk di sisi timur dan barat meja panjang itu. Di sisi utara, hanya ada 1 orang yang duduk. Di sisi selatan, ada ruang kosong, tidak ada seorang pun di sana. Mata semua orang tertuju pada pria tua berambut putih yang duduk di sisi utara. Wajahnya penuh kerutan dan dia tampak sangat tua, seolah-olah dia akan meninggal kapan saja. Namun, semua orang tahu bahwa ia tidak akan mati. Meskipun ia tidak dapat hidup selama langit dan bumi dan hidup berdampingan dengan matahari dan bulan untuk sementara waktu, ia tetaplah sama. Pantheon, salah satu dari 3 dewa, dewa manusia, dewa kuno Taichi. Dewa kuno Taichi, ratu kehancuran, dan dewa iblis kuno secara kolektif dikenal sebagai 3 dewa Pantheon. Tetapi mereka juga merupakan 3 penguasa Pantheon, tanpa perbedaan antara yang superior dan inferior. Katakan padaku, Dewa Taichi kuno itu berbicara, suaranya agak serak. Dan pada saat ini, para dewa kuno di sekitar dapat mengungkapkan pendapat mereka. Su Baliu telah mewariskan warisannya 2 kali. Belum lagi dunia fana, kali ini saja, catatan kebenaran dan teknik pemurnian tubuh ilahi ekstrim adalah andalan terbesar umat manusia kita dalam melawan iblis. Seorang pria paruh baya berkata, meskipun saya tidak tahu dari mana dia mendapatkan teknik ini, saya harus mengakui bahwa teknik pemurnian tubuh dewa ekstrim sungguh dahsyat. Saya pernah mengambil kerangka iblis dengan sisa jiwa dan darah dan mengujinya pada dewa semu. Teknik ini mudah dipraktikkan dan kecepatan pemurniannya sangat cepat. Sisa darah iblis memang meningkatkan tingkat kultivasi dewa semu itu. Ini tidak salah, tetapi sungguh bermanfaat bagi umat manusia. Karena itu, saya sarankan agar identitas keturunan ke-10 para dewa diungkapkan. Setelah dia selesai berbicara, seluruh hadirin terdiam. Sejak zaman dahulu, mereka telah menjadi keturunan 4 bintang besar dan 9 dewa besar. Sehebat apapun peristiwanya, mereka tidak pernah berubah. Setelah sekian lama, seorang wanita cantik berkata, saran saya, berikan Su Baliu imbalan dan hadiah yang pantas, atau berikan dia identitas lain, tapi menambahkan keturunan dewa tidaklah perlu. Rui, aku khawatir kamu belum mengetahui situasinya.
Pria paruh baya yang berbicara tadi langsung mencibir, "Aku tahu kaulah dalang Han Chen Xingzi, tapi apa kau tidak melihat apa yang terjadi sekarang?" Sejak Pantheon dan Istana Manusia menyebarkan berita itu, semua pembicaraan di dunia tertuju pada Su Baliu. Prestisenya mungkin melampaui keturunan dewa manapun. Kenapa dia tidak bisa diberi status keturunan dewa? Lagi pula, kau tahu betapa dahsyatnya teknik pemurnian tubuh dewa tertinggi dan catatan Ki sejati. Lihatlah keturunan para dewa lainnya. Belum lagi generasi sekarang, bahkan generasi sebelumnya, siapa yang telah memberikan kontribusi sebesar itu bagi umat manusia? Su Baliu memberikan 2 sumbangan cuma-cuma. Kau boleh memihak rakyatmu, tapi kau tak boleh mengecewakannya, dan kau tak boleh mengecewakan umat manusia. Omong kosong. Wanita paruh baya cantik yang dikenal sebagai Rui berkata dengan dingin, "Jin Ze, ini rapat, bukan saatnya kita berdebat. Aku hanya sedang membahas masalah yang sedang terjadi." Bagaimana mungkin dia merasa dingin? Wilayah bintang superior selalu dipimpin oleh 4 putra bintang agung dan 9 keturunan dewa sebagai pemimpin para jenius kontemporer. Bahkan di generasi sebelumnya, seseorang tiba-tiba meninggal, hanya menyisakan 8 keturunan dewa, dan mereka tidak memilih kembali. Bagaimana bisa kau tiba-tiba menambahkan 1 lagi? Bagaimana bisa kau begitu tidak sopan? Tentu saja aku sangat menyadari kontribusi Su Baliu, dan aku tak perlu kau ingatkan. Namun, keturunan 9 dewa agung, baik jumlah maupun gelarnya, telah mengakar kuat di hati manusia. Jika kau menambahkan Su Baliu ke dalam daftar, kau akan bersaing dengan keturunan dewa-dewa lainnya untuk memperebutkan kekuatan iman. Jika mereka merasa tidak adil dan menjadi tidak bahagia, atau bahkan mengembangkan iblis dalam diri mereka dan menghancurkan masa depan mereka, sanggupkah kau menanggung akibatnya? Itu sama saja dengan kehilangan 9 dewa kuno. Apakah kamu kentut padaku? Dewa kuno Jin Ze tiba-tiba berdiri dan menatap dewa kuno Rui dengan tatapan luar biasa. "Aku tak pernah menyangka kata-kata menjijikkan seperti itu akan keluar dari mulut dewa kuno yang bermartabat sepertimu. Rasanya hampir membuatku tertawa terbahak-bahak. Berjuang demi kekuatan iman. Sekalipun Su Baliu bukan keturunan ke-10 para dewa, apa kau pikir kau bisa menahan kekuatan imannya? Siapa yang dipercayai semua makhluk hidup, terserah kau. Soal apa yang disebut ketidakbahagiaan dan iblis batiniah. Hahaha, kau mungkin akan menertawakanku sampai mati lalu mewarisi warisanku, kan?" Mata dewa kuno Rui berubah dingin. "Jin Ze, jaga ucapanmu, kalau bisa bicara, bicaralah, kalau tidak bisa, diam." "Apakah aku salah bicara?" Jin Ze tiba-tiba berteriak. Bagaimana mungkin keturunan para dewa, yang selama ini mampu menonjol di antara miliaran kultivator, begitu rapuh? Mengapa kita harus melatih mereka? Bukankah agar mereka bisa menjadi pilar umat manusia di masa depan? Jika mereka menjadi tidak bahagia atau bahkan mengembangkan iblis batiniah hanya karena hal sepele seperti itu, lalu apa gunanya mereka? Aku khawatir kultivator manapun yang kita tangkap akan jauh lebih kuat dari mereka. Aku hanya membuat analogi. Dewa kuno Rui tahu dia salah, jadi dia merendahkan suaranya. Itu juga tidak akan berhasil. Dewa kuno Jin Ze melotot marah. Dia benar-benar tak tahan melihat wajah orang-orang ini. Waktu sudah berlalu, tetapi mereka masih saja berjuang demi kepentingan mereka sendiri. Jika iblis benar-benar datang untuk membunuhnya, apa gunanya memberi mereka 100 keturunan dewa? Baiklah, Dewa Tai Chi kuno mengangkat matanya dan berkata dengan tenang, "Kalian berdua pemarah dan terus bertengkar. Duduklah dulu dan jangan bicara lagi." Mendengar ini, Dewa kuno Jin Ze dan Dewa kuno Rui mendengus dingin dan duduk kembali di tempat duduk semula. Bagaimana dengan yang lain? Siapa lagi yang punya pendapat berbeda? Tanya Dewa kuno Tai Chi lagi. "Saya pikir Su Baliu bisa menjadi keturunan dewa yang ke-10. Seorang perempuan tua berkata, "Dari segi bakat, dia tidak kalah cakap dari yang lain. Dari segi kecakapan tempur, dia tak tertandingi di antara rekan-rekannya.
Dari segi karakter, dia tidak sombong atau gegabah. Meskipun mungkin ada persaingan, itu bisa dimaklumi. Dari segi kontribusi, apalagi rekan-rekannya, dia mungkin melampaui semua orang, termasuk kita. Dengan menggabungkan semua hal di atas, saya yakin bahwa Subaliu memang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi keturunan ke-10 para dewa. Tidak, setelah wanita tua itu selesai berbicara, seseorang langsung membantah, Daolai, kau benar, tapi apa yang dikatakan Rui sebelumnya juga benar. 4 putra bintang agung dan 9 keturunan para dewa adalah pilar spiritual para jenius umat manusia masa kini. Di hati generasi muda kultivator, status mereka tak kalah dengan kita. Jumlah 9 keturunan dewa telah lama mengakar kuat di bidang bintang superior. Satu generasi demi satu mewariskan warisan tersebut. Tiba-tiba, keturunan dewa yang ke-10 muncul. Apa artinya ini? Dewa kuno Daolai menatapnya tanpa marah. Sebaliknya, ia tersenyum dan berkata, Dewa kuno Jingjue, apa yang kau katakan masuk akal. Jadi, katakan padaku, apakah lebih baik memberi Subaliu keturunan dewa yang ke-10, atau memeras keturunan dewa yang ke-9? Mendengar ini, wajah dewa kuno Jingjue berkedut dan mencibir, mengusir mereka. Dari zaman kuno hingga sekarang, tak seorang pun pernah mampu mengusir keturunan para dewa. King Junlah yang berhak memutuskan hal ini. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah King Jun. Semua orang juga melihat ke arah King Jun. Ketika keturunan 9 dewa terakhir ada, keturunan Baolin berada di tempat terakhir, seperti halnya keturunan King Shen sekarang, yang hampir tersingkirkan oleh seorang jenius yang tak tertandingi. Bahkan kuil para dewa mengadakan pertemuan untuk membahas apakah akan menyingkirkan keturunan Baolin dan mengizinkan kejeniusan tak tertandingi itu dipromosikan. Namun, King Jun menolak dengan tegas dan menantang sang jenius tak tertandingi secara pribadi, menggunakan identitasnya sendiri sebagai keturunan King Shen, sebagai taruhan. Jika sang jenius tak tertandingi itu bisa mengalahkannya, maka ia bukan lagi keturunan Baolin, melainkan identitas keturunan King Shen akan menjadi milik pihak lain. Pada saat itu, King Jun adalah yang terkuat di antara keturunan 9 dewa, jadi tentu saja dia punya banyak suara. Menurut pendapatnya saat itu, jati diri keturunan 9 dewa itu tidak dapat diinjak-injak oleh siapapun, dan tidak boleh ada seorang pun yang memprovokasi. Jenius tak tertandingi itu memang kuat. Usianya setara dengan keturunan 9 dewa, tetapi kultivasinya tidak lebih buruk dari King Jun, dan ia berada di level yang sama. Keduanya bertarung dengan sengit, dan King Jun akhirnya menang, dan insiden itu tidak pernah disebutkan lagi. Sayangnya, setelah pertempuran itu, kondisi mental sang jenius tak tertandingi rusak dan ia mengembangkan iblis batiniah. Ia tak pernah pulih sejak saat itu dan hingga kini, ia hanya berada di alam Xuanshen. Jika tidak karena ini, mungkin ada dewa kuno lain di kuil para dewa saat ini. Ini adalah peristiwa masa lalu yang banyak orang tidak tahu, tetapi semua orang yang hadir di sini berasal dari generasi yang sama dengan King Jun, jadi mereka secara alami mengetahuinya dengan jelas. Di bawah tatapan banyak orang, King Jun perlahan berkata, di dunia ini, mungkin ada keturunan ke-10 dewa, tetapi tidak ada dewa ke-10. Begitu kata-kata ini diucapkan, Dewa kuno Jingjue dan Dewa kuno Rui keduanya tersenyum. Ekspresi Dewa kuno Jinze dan Daoli menjadi gelap. Orang-orang di level ini memiliki pikiran yang sangat cepat, jadi bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang dimaksud King Jun. Keturunan 9 dewa besar semuanya diberi gelar sesuai dengan gelar 9 dewa kuno paling kuat saat medan bintang atas pertama kali dibuka. 4 bintang besar dipuji karena melampaui langit dan bumi serta setara dengan langit berbintang, yang berarti tertinggi. 9 dewa kuno pernah menjelajahi dunia dan tak tertandingi oleh siapapun, dan akhirnya diyakini sebagai dewa sejati oleh generasi berikutnya. Yang disebut keturunan dewa juga berasal dari sini. Pada saat itu, keturunan para dewa generasi pertama, kedua, bahkan ketiga memang merupakan keturunan garis keturunan dari 9 dewa kuno.
Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak jenius yang muncul, dan bahkan keluarga 9 dewa kuno tidak dapat lagi menekan mereka. Oleh karena itu, mulai dari generasi keempat, para jenius lainnya terdaftar di antara keturunan 9 dewa. Ini menjadi preseden. Setelah itu, keturunan para dewa hampir tidak memiliki hubungan dengan 9 keluarga dewa kuno, dan 9 keluarga dewa kuno itu telah lama lenyap dalam arus sejarah yang panjang diterpa waktu. Tentu saja, orang tidak dapat mengingat 9 keluarga dewa kuno, tetapi mereka masih dapat mengingat 9 dewa kuno ini. Seperti kata pepatah, di bawah tempat pertama, yang lainnya hanyalah awan yang mengambang. Dan faktanya, memang demikian. Bagaimanapun, orang yang memenangkan tempat pertama adalah yang paling memukau. Sedangkan untuk tempat kedua, tidak ada bedanya dengan tempat ketiga, keempat, bahkan ke-10. Di era 9 dewa kuno, mungkin ada orang yang dapat menyaingi mereka, atau mungkin ada orang yang hanya sedikit lebih rendah dari mereka. Namun setelah sekian tahun, kalangan bintang atas telah melupakan orang-orang ini dan hanya mengingat 9 dewa kuno. Karena identitas keturunan dewa berasal dari gelar mereka, nama dewa kuno manakah yang harus digunakan untuk mengkanonisasi keturunan dewa yang ke-10? Qin Jun menemukan alasan ini, dan dewa kuno Jinzhe dan Daoli benar-benar tidak punya cara untuk membela diri. Lagi pula, status dewa kuno manakah yang dapat dibandingkan dengan 9 dewa kuno tersebut? 9 dewa stok itu juga berada di puncak alam dewa kuno, tetapi mereka terlalu tua. Bahkan jika mereka memasuki alam suci nanti, mereka mungkin sudah kehabisan masa hidup dan mati sekarang. Bahkan dewa kuno Taichi, ratu kehancuran dan lainnya, yang juga berada di puncak alam dewa kuno, tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Mereka adalah orang-orang kuat yang diciptakan oleh zaman, sekaligus leluhur dan martir yang selalu dipercayai oleh umat manusia. Mereka unik dan tak tertandingi. Qin Jun menggunakan keadilan umat manusia untuk menekan mereka. Membantah Qin Jun berarti membantah keadilan umat manusia dan membantah 9 dewa kuno. Lebih tepatnya, mereka tidak menganggap serius 9 dewa kuno dan melupakan kontribusi yang telah mereka berikan kepada umat manusia. Ini sama saja dengan mengkhianati guru dan leluhur mereka dan tidak tahu berterima kasih. Bahkan jika mereka tidak bahagia dalam hati mereka, dewa kuno Jinzhe dan Daoli tidak dapat berkata apa-apa lagi. Di antara yang lain, ada beberapa dewa kuno yang kuat yang berencana untuk mengucapkan beberapa patah kata untuk Suhan, tetapi kata-kata Qin Jun menghilangkan semua pikiran mereka. Bukan karena mereka takut pada Qin Jun, tetapi mereka benar-benar tidak tahan dengan stigma mengkhianati tuan dan leluhur mereka. Karena tidak ada dewa ke-10, maka lupakan saja identitas keturunan dewa ke-10. Qin Jun menjentikkan jarinya dan berkata lagi, "Bagaimana menurutmu, dewa Taichi kuno memandang yang lain?" "Ya," kata dewa kuno Rui. "Tentu saja harus begitu, tapi kita juga bisa memberikan beberapa hadiah kepada Subaliu." Dewa kuno Jingjue juga berbaring dengan senyum kemenangan. Pada saat ini, riak-riak tiba-tiba muncul di kursi selatan yang kosong. Semua orang merasakan sesuatu dan menoleh, hanya untuk melihat sosok yang diselimuti kabut hitam perlahan-lahan muncul. Saat itu muncul, kekuatan penghancur yang mengerikan tiba-tiba menyebar, membuat wajah semua orang menjadi pucat. Hanya dewa Taichi kuno yang duduk di sana dengan tenang, seolah-olah dia tidak merasakan apapun. Bertemu dengan kepala istana. Bertemu dengan kepala istana, semua orang kecuali dewa kuno Taichi berdiri dan memberi hormat. Pada saat yang sama, keraguan muncul di hati mereka. Meskipun ratu kehancuran pendiam, ia tak pernah bertindak gegabah. Mengapa begitu ia muncul hari ini? Hukum kehancuran menyelimuti seluruh ruangan. Hal ini benar-benar mengejutkan bagi sebagian orang, terutama dua dewa kuno Jingjue dan Rui. Mereka tidak tahu apa yang dipikirkan Ratu Kehancuran, tetapi mereka samar-samar merasa bahwa dia sengaja menargetkan mereka. Sungguh, Ratu Kehancuran mengabaikan sapaan semua orang. Kabut hitam di kepalanya menghilang,
memperlihatkan wajahnya yang paruh baya namun tetap menawan. Matanya setajam pisau, menatap langsung ke arah dewa kuno Jingjue. Meskipun mereka berdua berada di alam dewa kuno, perbedaan antara alam mereka terlalu besar. Ketika tatapan Ratu Kehancuran jatuh ke mata dewa kuno Jingjue, Jingjue merasakan dengungan di kepalanya dan jantungnya seakan berhenti berdetak. Semuanya, duduk. Untungnya, kata-kata dewa kuno Taichi langsung menarik dewa kuno Jingjue keluar dari kondisi pikiran yang menakutkan itu. Keringat dingin muncul di dahinya. Ia menatap dewa Taichi kuno dengan penuh rasa syukur sebelum duduk. Nujing, karena kamu di sini, kamu pasti punya pendapat. Ceritakan pada kami, kata dewa Taichi kuno itu. Saya tidak keberatan. Ratu Kehancuran terus menatap dewa kuno Jingjue. Aku hanya ingin tahu, apa yang akan kau gunakan sebagai hadiah untuk Subaliu. Begitu kata-kata ini diucapkan, kelopak mata dewa kuno Jingjue terkulai dan jantungnya mulai berdebar lagi. Sungguh, ternyata yang menjadi sasarannya adalah saya. Tak heran jika saat kemunculannya tadi memancarkan kekuatan penghancur, ternyata memang ada maknanya. Suasana di ruangan itu tiba-tiba berubah menjadi hening yang mencekam, bahkan mencapai titik beku. Siapapun dapat merasakan adanya aura destruktif yang berkecamuk di ruangan itu, dan tampaknya aura itu dapat meletus kapan saja. Semua yang hadir adalah dewa kuno, tetapi kecuali dewa kuno Taichi, semua orang merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka dan berkeringat deras. Dewa kuno Rui tidak berani menatap Ratu Kehancuran, jadi dia hanya memalingkan wajahnya dan mengabaikan dewa kuno Jingjue. Qin Jun menundukkan kepalanya sedikit, menatap jari-jarinya sendiri yang seputih batu giok, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Bicaralah. Ratu Kehancuran berbicara lagi. Suaranya tidak keras, tetapi bagaikan guntur yang menyambar hati setiap orang. Tak jauh dari sana, seorang kultivator alam Xuanxian tingkat puncak yang tengah berjalan sambil membawa teh tiba-tiba tangannya gemetar, dan cangkir tehnya terjatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Wajahnya berubah drastis, dan dia berkata cepat, ini salahku, ini salahku. Bersihkan dan ganti cangkirnya, kata Ratu Kehancuran. Ya. Kultivator alam Xuanxian melambaikan tangannya, dan semua teh tumpah ke tanah dan cangkir teh yang pecah menghilang. Ia mundur cepat, kakinya gemetar. Kalau ada yang bertanya siapakah yang paling tidak ingin ia layani, ia pasti akan menjawab, Ratu Kehancuran. Jika seseorang bertanya kepadanya siapa yang paling ingin ia layani, ia pasti akan menjawab, Ratu Kehancuran. Di antara ketiga penguasa kuil para dewa, dewa kuno Taichi merupakan yang paling bijaksana. Dewa iblis kuno mengasingkan diri sepanjang tahun dan tidak peduli dengan urusan duniawi, dan Ratu Kehancuran merupakan yang paling menakutkan. Bahkan tatapannya saja dapat membuat hati orang bergetar dan merasa seperti akan runtuh. Dalam hal status, pengaruh, dan teror, Ratu Kehancuran adalah nomor satu. Namun, dewa iblis kuno itu kejam. Dewa kuno Taichi membunuh orang tanpa terlihat, sedangkan Ratu Kehancuran yang paling mengerikan tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Ia bahkan agak penyayang. Bahkan jika seseorang secara tidak sengaja membuatnya marah, selama itu bukan kejahatan keji, ia tidak akan membunuh mereka, melainkan paling banter hanya akan mengasingkan mereka. Justru karena inilah sang kultivator alam Xuanxian dapat meloloskan diri dengan selamat. Jika secangkir teh itu disajikan kepada dewa kuno Taichi, dia tidak akan pernah aman dan sehat. Dan jika itu adalah dewa iblis kuno, dia mungkin akan mati dengan lebih menyedihkan. Ruangan itu tetap hening. Tidak lama kemudian, kultivator alam Xuanxian membawa secangkir teh lagi dan meletakkannya di depan Ratu Kehancuran. Ratu Kehancuran mengambil cangkir tehnya, menyesapnya, lalu berkata, teh ini diproduksi di Gunung Batas Klan. Rasanya pedas sekali. Aku lebih suka teh yang ringan. Lain kali aku akan menggunakan lebih sedikit. Ya, alam Xuanxian menjawab dengan hormat. Ekspresi dewa kuno Jingjue dan Rui berubah lagi. Meskipun Ratu Kehancuran tidak menekankan tiga kata,
Gunung Batas Klan, jelas ada sesuatu di balik kata-katanya. Biasanya, dia tidak peduli dari mana teh itu berasal. Lagi pula, ketika dia menyebut ganas dan ringan, apakah dia memperingatkan saya dan orang lain bahwa kita harus lebih menahan diri karena kesombongan kita? Itu jelas sebuah pertemuan, tetapi tempatnya sunyi senyap. Hanya Ratu Kehancuran yang memegang cangkir teh, sesekali menyesap teh. Kecuali Dewa Kuno Taichi, tak seorang pun berani menatap matanya. Nujing, Dewa Kuno Taichi tiba-tiba tersenyum dan berkata, apakah kalian sudah selesai mengurusi hal-hal di sana? Apakah ada laporan tentang Dewa Roh dan yang lainnya? 2 orang tewas, dan aku membawa kembali sisanya, kata Ratu Kehancuran dengan ringan. Desir-desir. Pada saat ini, meskipun mereka tidak berani menatapnya secara langsung, sebagian besar orang tetap mengalihkan pandangan mereka kepada Ratu Kehancuran. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Ratu Kehancuran pergi ke dunia iblis. Ling Shen dan yang lainnya telah bersembunyi di dunia iblis. Kali ini, iblis telah kembali, dan mereka tidak memiliki kabar sama sekali. Umat manusia sangat khawatir, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Namun pada saat ini, Sang Ratu Kehancuran memberitahu semua orang dengan nada yang begitu tenang bahwa kecuali 2 orang yang meninggal, yang lainnya dihidupkan kembali olehnya. Keberanian macam apa ini? Keberanian macam apa ini? Kekuatan macam apa ini? Jika ingin memasuki dunia iblis, harus melewati celah sempit dan melewati laut suci. Klan iblis berani menyerang tanpa ampun. Pasti ada 7 iblis darah kuno dan iblis kuno di belakang mereka, yang setara dengan 7 bintang ras manusia, atau bahkan puncak alam dewa kuno. Ratu Kehancuran ada tepat di depan mata mereka. Dia tidak hanya bisa datang dan pergi dengan bebas, tetapi juga membawa kembali Dewa Roh dan yang lainnya. Tak seorang pun dapat membayangkan pertempuran mengerikan apa yang telah ia alami di balik kata-kata sederhana ini. Karena seseorang telah meninggal, Dewa Roh dan yang lainnya pasti telah menyadarinya, dan Ratu Kehancuran tidak mungkin menghidupkan mereka kembali secara diam-diam. Tuan Istana adalah yang tertinggi, kami memujanya. Dewa Kuno Jinze, Dewa Kuno Daolai dan yang lainnya semua berdiri dan membungkuk dalam-dalam kepada Ratu Kehancuran. Orang-orang di kuil para dewa tidak memiliki konflik kepentingan, dan mereka semua sangat menghormati ketiga kepala kuil. Tetapi pada saat ini, status Ratu Kehancuran di hati mereka jelas telah melampaui Dewa Kuno Taichi dan Dewa Iblis Taigu. Duduklah, kata Ratu Kehancuran dengan ringan. Ya, semua orang menarik napas dalam-dalam, kegembiraan terpancar di mata mereka, lalu perlahan duduk kembali. Meskipun Ling Shen dan yang lainnya kembali hidup-hidup, mereka juga menderita beberapa luka dan saat ini sedang memulihkan diri dalam pengasingan. Mereka tidak sepenuhnya gagal selama bertahun-tahun. Mereka memiliki laporan yang jelas tentang pembagian kekuatan klan iblis secara keseluruhan di wilayah bintang atas. Semuanya ada di kristal memori dan akan dipresentasikan besok bersama dengan yang lainnya. Baiklah, Dewa Taichi kuno mengangguk. Kalau begitu, lanjutkan apa yang sedang Anda bicarakan. Ratu Kehancuran meletakkan cangkir tehnya, lalu menatap Dewa Kuno Jingjue. Semua yang hadir di sini layak menjadi orang-orang perkasa di umat manusia. Ketika berdebat tentang sesuatu, kalian masing-masing memiliki dasar dan alasan masing-masing. Aku sangat senang. Sekarang hasilnya sudah keluar, mari kita putuskan bagaimana memberi penghargaan kepada mereka. Dewa Kuno Jingjue, kaulah yang memulai masalah ini. Pikirkan baik-baik apa yang harus kau gunakan untuk memberi hadiah kepada Subaliu. Sejujurnya, nada bicara Ratu Kehancuran sangat tenang, tetapi untuk beberapa alasan, semua orang selalu merasa bahwa di balik nada tenang ini, ada rasa sarkasme yang kuat tersembunyi. Hati dan jiwa Dewa Kuno Jingjue terguncang beberapa kali, dan ia tak sanggup lagi menahannya. Ia terbatuk pelan dan berkata, "Ini, aku belum memikirkannya." "Pikirkanlah sekarang," kata Ratu Kehancuran.
Sudut mulut Dewa Kuno Jingjue berkedut, Subaliu telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia. Hadiah biasa memang agak rendah, tapi aku tidak tahu berapa hadiah yang seharusnya tinggi. Jadi, tolong beri aku waktu, Tuan Istana. Kuberi kau waktu ini sekarang. Luangkan waktumu untuk memikirkannya. Kami semua bisa menunggumu. Ratu Kehancuran tetap tenang. Ekspresi Dewa Kuno Jingjue berubah, dan Dewa Kuno Ruyi di seberangnya juga kelopak matanya berkedut liar. Agresif sekali. Mungkinkah Ratu Kehancuran ada di pihak Subaliu? Pikir keduanya bersamaan. Sebenarnya bukan hanya mereka saja, tapi semua orang memiliki keraguan ini dalam benak mereka. Dari ketiga penguasa aula, Dewa Kuno Taiji berperan sebagai pilar pendukung bagi keturunan Kaisar Awan, sementara Dewa Iblis Primordial tetap netral. Konon, ia memiliki murid langsung, Qin Yun, yang tinggal di Istana Awan. Selain itu, Dewa Iblis Primordial tidak menunjukkan tanda-tanda membantu para jenius lainnya. Soal Ratu Kehancuran, tak perlu banyak bicara. Meski sudah menjadi kepala istana, ia jarang muncul dan selalu bersembunyi di kegelapan. Ia tak pernah muncul kecuali ada pertemuan penting. Banyak orang jenius yang ingin mendapat dukungannya, tetapi sangat sulit untuk bertemu dengannya, apalagi menjalin hubungan dengannya, sehingga mereka akhirnya menyerah. Tidak apa-apa jika dia tidak membantu siapapun atau tetap netral, setidaknya mereka bukan musuh, dan dia benar-benar tidak mampu menyinggung mereka. Tetapi pada saat ini, dalam pertemuan untuk membahas Subaliu, Ratu Kehancuran tiba-tiba muncul, dan mengintimidasi semua orang dengan tekanannya, dan bahkan memaksa Dewa Kuno Jingjue untuk mundur. Kau bisa mengetahuinya dengan jari kakimu. Dia sangat tidak puas dengan Dewa Kuno Jingjue. Jika benar-benar karena Subaliu, maka Dewa Kuno Ruyi dan Qin Yun mungkin termasuk dalam daftarnya. Memikirkan hal ini, banyak Dewa Kuno berkeringat dingin di dahi mereka. Mereka semua berdiri di pihak Qin Yun dan yang lainnya. Ratu Kehancuran sangat kuat dan metodenya drastis. Ini adalah sesuatu yang dapat dilihat semua orang. Saya lebih baik menyinggung Dewa Iblis Kuno dan Dewa Kuno Taichi daripada menyinggung orang ini. Bahkan banyak orang kuat yang berdiskusi secara rahasia bahwa keagungan Ratu Kehancuran di bidang bintang superior sebanding dengan 9 dewa. Jingjue, karena Nu Jing memintamu bicara, bicaralah saja. Dewa Taichi kuno itu berbicara, memecah suasana dingin untuk sementara. Dada Dewa Kuno Jingjue naik turun saat ia berbicara dengan hati-hati. Bagaimana kalau kita semua berkontribusi bersama dan memberinya beberapa kristal ilahi? Ini adalah hadiah yang paling sederhana, paling langsung, dan paling praktis. Dia tidak kekurangan uang, pikirkan nanti, kata Ratu Kehancuran. Orang-orang seperti Kanazawa Kosin semuanya mencibirnya. Bagaimana mungkin sumbangan sebesar itu dapat dikompensasi oleh kristal ilahi? Jika Subaliu benar-benar menginginkan kristal ilahi, ia bisa saja menjual catatan kebenaran dan teknik pemurnian tubuh ilahi ekstrim. Mengapa ia memberikannya secara gratis ke Istana Pengadilan Manusia? Punggung Dewa Kuno Jingjue basah oleh keringat. Ia berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu aku akan membantunya meningkatkan kultivasinya. Istana Yunwang memang pelit, tetapi banyak kekuatan di distrik tingkat ketujuhku juga memiliki banyak fondasi. Alam rahasia yang memungkinkan generasi muda untuk meningkatkan kultivasi mereka dapat dimasuki oleh Subaliu untuk dicoba. Dengan teknik pemurnian tubuh dewa tertinggi dan mayat iblis, kultivasinya akan maju pesat. Ratu Kehancuran menatap Dewa Kuno Jingjue, pikirkanlah. Dewa Kuno Jingjue hendak menangis. Sang Ratu Kehancuran tengah duduk di sana, tetapi ia seakan-akan ditekan oleh suatu kekuatan dahsyat dan bahkan tidak berani untuk duduk tegak. Memberinya beberapa teknik rahasia, atau beberapa artefak suci yang kita sempurnakan sendiri. Dewa Kuno Jingjue berkata dengan keras kepala, barang-barang ini tidak bisa dibeli dengan uang. Meskipun kultivasinya saat ini rendah, kita bisa menyegel sebagian kekuatannya untuk sementara dan membiarkannya membukanya sendiri. Ketika dia memiliki kekuatan yang cukup untuk digunakan,
kita bisa membukanya. Dengan begitu, kekuatannya akan cukup untuk mencapai alam dewa kuno. Sang Ratu Kehancuran perlahan mengangkat kepalanya. Di matanya, kabut hitam tebal bergulung dan bergerak seperti pusaran air, tumbuh semakin besar. Aku sudah memberimu 3 kesempatan, tapi kau gagal memuaskanku. Setelah tamparan ini, pikirkan lagi dan bicara lagi. Wajah dewa kuno Jingjue berubah drastis. Seorang makhluk kuat dari alam dewa kuno benar-benar ingin menamparkan wajahnya sendiri. Kepala istana, kamu tidak mau. Kilatan kabut hitam pekat keluar dari mata Ratu Kehancuran dan langsung berubah menjadi telapak tangan hitam pekat yang berhenti di sebelah dewa kuno Jingjue. Jika kamu tidak mau, aku bisa membantumu. Dia tidak bergerak, tetapi semua kekuatan di tubuh dewa kuno Jingjue ditekan. Dia ingin mengerahkan kultivasinya, tetapi itu seperti batu yang tenggelam ke laut, dan dia tidak bisa menggunakannya sedikit pun. Baru pada saat inilah dewa kuno Jingjue menyadari betapa besarnya jurang antara dirinya dan Ratu Kehancuran. Kami berdua adalah dewa kuno, tapi di hadapannya, aku bahkan tidak lebih baik dari seekor semut. Ketika dia menatap Ratu Kehancuran lagi, mata dewa kuno Jingjue dipenuhi dengan kengerian yang mendalam. Sambil mengulurkan tangan dengan susah payah, dewa kuno Jingjue menampar dirinya sendiri dengan keras. Seluruh hadirin terdiam dan tak seorang pun menertawakannya. Dewa kuno yang bermartabat terpaksa menampar wajahnya sendiri. Bahkan di mata dewa kuno Jinze, dewa kuno Daolai, dan lainnya, mereka tidak merasa senang, melainkan bingung. Teruslah berpikir, suasana di lapangan sama sekali tidak memengaruhi Ratu Kehancuran. Ia kembali berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh. Dewa kuno Jingjue tidak dapat menahan tekanan semacam ini, dan dia pun jatuh berlutut dengan suara gedebuk. Kepala istana, aku tahu aku salah. Maafkan aku, ada apa? Kegelapan di mata Ratu Kehancuran sedikit memudar. Subaliu adalah penyumbang besar bagi umat manusia kita. Baik itu dunia fana, catatan kebenaran, maupun teknik pemurnian tubuh ilahi tertinggi, semuanya akan menjadi hal terkuat yang membawa umat manusia kita menuju puncak. Sebagai dewa kuno, ketika iblis berada di puncaknya, aku bukan saja tidak membantunya, tetapi aku juga dengan paksa menghalangi jalannya karena keinginan egoisku sendiri. Ini bertentangan dengan kebajikan dan moralitas. Aku pantas dimarahi, dipukuli, dan bahkan dibunuh. Dewa kuno Jingjue berkata dengan sedih, namun setelah diingatkan oleh kepala istana, aku telah sepenuhnya sadar. Kepala istana, mohon maafkan aku atas pengabdianku yang tulus kepada umat manusia. Semua orang menyaksikan kejadian ini. Tak seorang pun menduga akan terjadi seperti ini. Bangun, kata Ratu Kehancuran. Ya, dewa kuno Jingjue berdiri dengan gemetar, seakan-akan dia telah menua 10.000 tahun pada saat itu. Gunung Batas Klan dalam bahaya, dan dewa kuno 9 pedang beserta pasukannya telah bertahan selama sebulan. Selanjutnya, Qing Jun akan memimpin mereka, dibantu oleh dewa kuno Jingjue dan Ruyi, untuk menggantikan dewa kuno 9 pedang, kata Ratu Kehancuran. Jari-jari Qing Jun yang seperti batu giok bergetar sedikit, lalu dia berdiri dan berkata, seperti yang kau perintahkan. Dewa kuno Ruyi juga berdiri untuk menerima perintah tersebut. Namun, dewa kuno Jingjue merasa seolah-olah telah diampuni. Semua tekanan di kepalanya lenyap, dan aura pembunuh tak kasat mata yang menyelimutinya pun menghilang. Meminta Qing Jun dan yang lainnya untuk pergi ke Gunung Batas Klan sebenarnya sama saja dengan pengasingan. Mereka dianggap sebagai orang kuat kelas menengah ke atas di alam dewa kuno umat manusia. Kecuali benar-benar diperlukan, bukan giliran mereka untuk pergi ke Gunung Batas Klan. Mereka hanya perlu tinggal di wilayah bintang kelas atas. Lagi pula, batas waktu biasanya diberikan saat janji temu normal dibuat. Misalnya, Dewa kuno 9 pedang dan rekan-rekan mereka awalnya ditugaskan untuk melawan iblis selama 3 bulan. Mereka hanya perlu bertahan selama 3 bulan tersebut, dan kuil para dewa kemudian akan menunjuk dewa-dewa kuno lainnya untuk menggantikan mereka.
Namun kali ini, Ratu Kehancuran memberi perintah secara pribadi, hanya meminta King Jun dan yang lainnya untuk bertugas secara bergantian, tetapi tidak mengatakan kapan mereka harus kembali. Tentu saja, ini tergantung pada suasana hati Ratu Kehancuran dan bagaimana King Jun dan yang lainnya melakukannya. Semua orang kini sepenuhnya memahami bahwa Ratu Kehancuran ada di pihak Subaliu, dan segera memiliki pendapat yang jauh lebih tinggi terhadapnya. Awalnya, Subaliu, meskipun ia adalah utusan Lin dari pengadilan pertama 4 prefektur dan kepala istana tingkat ke-7 Istana Yun, kepala Istana Yun terlalu keras kepala dan tidak kompeten. Dengan hanya Dewa Petir kuno, meskipun ia tidak lemah, ia tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan di balik 4 bintang dan keturunan 9 dewa. Terutama Ye Liu Chen, keturunan Kaisar Yun. Meskipun bukan salah satu dari 4 bintang besar, pilar terkuatnya adalah Dewa Kuno Tai Chi, salah satu dari 3 penguasa Aula Kuil para dewa dan salah satu dewa kuno terkuat umat manusia. Karena hubungan ini, bahkan 4 bintang besar pun enggan memprovokasi keturunan Kaisar Yun terlalu keras. Namun sekarang berbeda. Meskipun Ratu Kehancuran tidak mengatakannya secara eksplisit, ia secara resmi mengumumkan melalui tindakannya bahwa mulai sekarang, Subaliu akan berada di bawah perlindungannya. Ditambah dengan pentingnya istana penyewaan bagi Subaliu dan rumah besar Yunwang, latar belakang Subaliu pun langsung melambung tinggi. Pada saat ini, mungkin mustahil untuk membunuh Su Han sesuka hati. Tidak seperti yang lain, Su Han diperingatkan oleh Ratu Kehancuran sendiri. Adapun yang lain, bahkan Ye Liu Chen, keturunan Kaisar Yun, dilindungi oleh Dewa Kuno Tai Chi, tetapi Dewa Kuno Tai Chi tidak pernah secara langsung mengatakan bahwa ia akan melindungi keturunan Kaisar Yun. Keinginannya disampaikan oleh pasukan di bawahnya. Pada akhirnya, hubungan antara dirinya dan keturunan Kaisar Yun hanya bisa dianggap samar, tidak jelas. Kalian jalan duluan. Setelah menyebutkan 4 dewa kuno lainnya, Ratu Kehancuran memerintahkan mereka pergi. King Jun dan yang lainnya tidak berani berkata apa-apa lagi. Setelah membungkuk kepada Ratu Kehancuran dan Dewa Kuno Tai Chi, mereka berbalik dan pergi. Mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk melanjutkan argumen di sini. Teruskan, aku mendengarkan. Ratu Kehancuran menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan ringan. Tak seorang pun berbicara. Akhirnya, Dewa Kuno Jinze berdiri dan berkata, aku tetap setuju. Biarkan Subaliu menjadi keturunan ke-10 para dewa. Dia memenuhi syarat dan mampu menduduki posisi ini. Bagus. Suatu pemandangan yang mengejutkan semua orang muncul. Begitu Jinze Gu Sensen selesai berbicara, tanpa menunggu siapapun membantah, Ratu Kehancuran berkata, sudah diputuskan. Mulai sekarang, Subaliu adalah keturunan ke-10 para dewa, dan gelarnya adalah Kehancuran. Nama lengkapnya adalah Keturunan Kehancuran. Semua orang yang hadir tersentuh, termasuk Dewa Tai Chi kuno. Tirani Ratu Kehancuran diperlihatkan sepenuhnya pada saat ini, di luar imajinasi semua orang. Gelar Keturunan Kehancuran jelas dipilih berdasarkan gelarnya, dan fakta bahwa dia berani melakukannya sudah cukup untuk membuktikan bahwa di dalam hatinya, dia memenuhi syarat untuk setara dengan 9 dewa kuno. Yang paling mengejutkan semua orang bukanlah ini, tetapi Dewa Tai Chi kuno ada tepat di depan mereka. Pada pertemuan semacam itu, Dewa Tai Chi kuno secara pribadi muncul untuk memimpin pertemuan tersebut, dan hasil akhirnya tidak lebih dari sekadar memperoleh persetujuannya. Tapi Ratu Kehancuran mengambil keputusan tanpa melihatnya. Betapa sombongnya dia. Tidak peduli seberapa baik suasana hati Dewa Tai Chi kuno, ia sedikit terganggu pada saat ini. Dia dapat merasakan banyak mata yang diam-diam menatapnya. Huf, ia menghela napas lega, matanya berkilat saat Dewa Kuno Tai Chi tersenyum dan berkata, karena Nu Jing sudah membuat keputusan, aku tidak akan berkomentar. Kabar baiknya adalah, apapun hasil akhirnya, kita semua setia kepada umat manusia dan wilayah bintang abadi. Bubar. Saat Ratu Kehancuran selesai berbicara, sosoknya berubah menjadi kabut hitam dan perlahan menghilang.
Sampai saat ini, secercah kesuraman melintas di mata Dewa Tai Chi kuno. Keesokan harinya, berita datang dari kuil para dewa. Dua kontribusi legendaris Subaliu sungguh luar biasa. Ia adalah teladan bagi para pembudidaya dan teladan bagi umat manusia. Setelah penelitian dan keputusan Pantheon, Subaliu dinobatkan sebagai keturunan ke-10 para dewa dan diberi gelar keturunan kehancuran. Kau bersumpah untuk membela tanah airmu sampai mati, dan umat manusia tidak akan pernah melupakanmu. Semoga kalian berusaha sekuat tenaga untuk membasmi iblis dan monster. Semakin besar kontribusi kalian bagi umat manusia, semakin besar pula imbalan yang akan kalian terima. Ketika berita ini keluar, bintang atas ini hampir meledak. Meskipun seseorang di pengadilan telah mengusulkannya, hasilnya masih perlu didiskusikan. Angka 9 keturunan dewa tertanam kuat di hati banyak orang. Itulah eksistensi yang dirindukan setiap kultivator sejak lahir. Selama bertahun-tahun, angka itu tak pernah berubah, bahkan jika beberapa orang meninggal di tengah jalan. Hari ini, aturan yang telah diwariskan selama miliaran tahun telah dilanggar, dan keturunan ke-10 para dewa telah muncul. Ini adalah peristiwa besar yang layak dicatat dalam kitab-kitab kuno. Hahaha, sudah kubilang, Su Zun sepenuhnya memenuhi syarat untuk menjadi keturunan ke-10 para dewa. Dia tidak sombong atau tidak sabaran, tidak gila atau sombong, dan tidak dibutakan oleh kepentingan sesaat. Dia juga setia kepada umat manusia. Dia benar-benar pemimpin generasi kita. Belum lagi sebagai keturunan dewa, bahkan jika dia menjadi anak bintang kelima, aku setuju dengannya 1000 kali. Mulai sekarang, aku akan mengikuti jejak Su Zun. Seluruh kekuatan iman ada di tanganmu. Keturunan kehancuran. Hahaha, ini benar-benar gelar yang sangat mendominasi. Melihat ke seluruh jajaran bintang superior, selain orang itu, siapa lagi yang berani menggunakan kata kehancuran? Ngomong-ngomong, karena Subaliu bisa menjadi keturunan kehancuran, mungkinkah dia benar-benar mewarisi gelar orang itu? Sekarang setelah kau menyebutkannya, akhirnya aku mengerti. Ketika domain bintang atas pertama kali diciptakan, hanya ada 9 penguasa tingkat dewa kuno yang bertahan hingga hari ini. Gelar mereka semua telah diambil oleh keturunan 9 dewa agung. Jadi, dari mana asal gelar keturunan kehancuran? Selain orang itu, siapa lagi yang diwakili oleh dua kata kehancuran? Dengan kata lain, orang itu sudah berdiri di belakang Subaliu. Ini latar belakangnya sangat besar, mungkin bahkan lebih kuat dari istana Pangeran Yun. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Setidaknya penguasa istana Yun belum menyatakan pendiriannya. Hanya penguasa istana timur istana Yun, dewa petir kuno, yang memihak Subaliu. Tapi kekuatan ini sama sekali tak tertandingi oleh kekuatan 4 putra bintang dan keturunan 9 dewa. Dengan orang itu berdiri di sampingku, segalanya menjadi benar-benar berbeda. Ini tidak ada hubungannya dengan kita, tapi ini memang alasan untuk merayakan bahwa Su Zun bisa menjadi keturunan ke-10 para dewa. Jika kau ingin menyiapkan hadiah, jika kau bertemu Su Zun di masa depan, tidak. Jika kau bertemu keturunan kehancuran, kau harus memberikan hadiah ini kepadanya. Hahaha, kamu terlalu banyak berpikir. Siapa sih yang bisa tahu kalau Descendants of Destruction itu kenal kamu? Aku khawatir mereka bahkan tidak akan melihat hadiah kecil yang kamu berikan, kan? Iya, di sebuah benteng di antara pegunungan. Su Han tidak berlatih, tetapi masih menanamkan teknik pemurnian tubuh ilahi ekstrim dan catatan ki lurus. Selain keduanya, metode jiwa darah juga dicetak dalam kristal memori oleh Su Han. Keduanya merupakan teknik yang dapat digunakan untuk memurnikan jiwa darah. Teknik mana yang digunakan bergantung pada orang yang memurnikan jiwa darah tersebut. Jika orang lain hanya diajarkan melalui kata-kata dan perbuatan, kecepatan belajar mereka akan jauh lebih lambat. Namun, jika semua teknik ini ditanamkan, mereka akan memiliki pikiran yang jernih dan memahami banyak hal dalam sekejap. 1000. Menaruh kristal memori di tangannya,
Su Han memutar lehernya yang sakit. Ini adalah teknik yang tercatat di Tanah Suci. Meskipun belum terlalu maju, masih agak sulit bagi Su Han untuk menguasainya dengan tingkat kultivasinya saat ini. Cukup, biar orang lain yang mengukir sisanya. Mengangkat matanya sedikit, Su Han menatap langit berbintang yang jauh melalui jendela benteng. Di hadapannya, sejumlah besar kekuatan iman, hampir berubah menjadi substansi, melonjak dari segala arah. Di mata Su Han, kekuatan keyakinan ini tampak berwarna putih, dan di antara kekuatan keyakinan putih ini, ada juga beberapa pelangi hitam panjang. Pelangi panjang itu tidak terlihat, dan hanya Su Han sendiri yang bisa melihatnya dengan jelas. Dia tahu itu adalah suara pertentangan dari sebagian orang. Sebelumnya, ada banyak kepercayaan, tetapi tidak banyak yang menentangnya. Sekarang, kepercayaan itu tiba-tiba meningkat drastis. Tampaknya identitas keturunan kehancuran benar-benar telah menyebabkan kegemparan besar di wilayah bintang superior. Tepatnya, bukan keturunan kehancuran, tetapi kemunculan keturunan ke-10 para dewa yang membangkitkan ketidakpuasan dan pertentangan banyak orang. Tapi ini tidak ada hubungannya denganku. Kekuatan imanlah yang paling berguna. Aku sudah mengumpulkan cukup banyak. Aku bisa meluangkan waktu untuk menyempurnakannya menggunakan teknik Kaisar Naga, mengubahnya menjadi sumber daya untuk meningkatkan kultivasiku. Tok tok tok. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu. Masuklah, kata Su Han. Orang yang datang adalah Song Tiegong. Su Han berdiri dengan tergesa-gesa. Tuan Song Wei, silakan duduk. Ekspresi Song Tiegong berubah muram, tetapi ia tidak mengatakan apapun secara langsung. Sebaliknya, ia berkata, mencetak mantra itu lagi. Kau sudah bekerja keras. Dengan bakatmu, ini hanya buang-buang waktu. Jika kau menggunakannya untuk kultivasi, kau pasti akan membuat kemajuan pesat. Su Han menatap Song Tiegong dan tersenyum. Jika Tuan Song Wei ingin mengatakan sesuatu, silakan saja. Huf, Song Tiegong mendesah pelan. Sejak kau menjadi keturunan dewa ke-10, para pemuda di wilayah bintang atas gempar. Ada yang percaya padamu, ada yang memujamu, dan ada yang menghormatimu, tetapi ada juga yang menentang dan tidak puas. Bahkan ada yang secara belak-belakan mengatakan bahwa kau, Su Baliu, tidak layak menjadi keturunan dewa ke-10. Karena itu, mereka tidak punya waktu untuk membunuh iblis dan monster. Su Han sudah mengantisipasi hal ini dan berkata sambil tersenyum, hutannya luas, ada berbagai macam burung. Kalau mereka mau bicara, biarkan saja. Kenapa Tuan Song Wei repot-repot melakukan ini? Apakah aku tidak takut memengaruhimu? Song Tiegong melotot dan berkata, kau telah memberikan kontribusi yang begitu besar bagi umat manusia. Status sebagai keturunan kehancuran ini seharusnya menjadi hadiah untukmu. Tapi mereka hanya menggonggong dan berteriak. Kita harus menangkap semua orang ini dan membawa mereka ke Gunung Batas Klan agar mereka merasakan seperti apa perang yang sesungguhnya. Saya tidak akan terpengaruh oleh mereka, Tuan Song, jangan khawatir. Saya sudah mengalami hal seperti ini lebih dari sekali atau dua kali, kata Su Han. Song Tiegong terdiam sejenak, lalu melanjutkan, Su Zun, kau mungkin tidak tahu bahwa karena tindakanmu menghancurkan keturunan mereka, para Tianjiao di 7 wilayah telah membentuk kekuatan sementara yang disebut Aliansi Tianjiao. Aliansi Tianjiao ini memiliki 1 pemimpin dan 6 wakil pemimpin. Oh, Su Han menjadi tertarik, aliansi keajaiban. Agak konyol. Siapapun yang bisa menyebut dirinya keajaiban, belum pernah menjadi keajaiban sejati. Ya, Tuan Song juga berpikir begitu. Song Tiegong mendengus dingin. Kalau cuma orang biasa, Tuan Song Wei pasti nggak akan datang ke sini. Kayaknya aliansi Tianjiao ini pasti penting banget, ya, kata Su Han sambil tersenyum. Pemimpin aliansi Tianjiao adalah Han Chen, salah satu dari 4 bintang besar. 6 wakil pemimpinnya adalah keturunan Putuo, Qing Shen, Yunbi, Baolin, Seng Qing, dan Yuan Ming, ujar Song Tiegong dengan suara berat.
Mereka semua memang orang-orang hebat. Mata Su Han berbinar-binar sambil terkekeh, tapi itu bisa dimengerti. Aku menjadi keturunan ke-10 para dewa, dan ketenaranku menyebar dengan cepat, langsung memecah sebagian besar kekuatan iman mereka. Ditambah lagi kebencian sebelumnya, wajar saja jika mereka menentangku. Kurasa tidak sesederhana itu. Dengan kontribusi besar yang telah kau berikan kepada umat manusia, bahkan jika kau bukan keturunan para dewa, kekuatan iman tidak akan datang padamu. Bantah Song Tiegong. Itu belum tentu benar. Su Han menggelengkan kepala dan berkata, aku telah memberikan kontribusi terbesar, tetapi reputasiku tidak sehebat 4 bintang besar dan 9 keturunan para dewa. Ke-13 orang ini adalah para jenius tingkat atas dengan warisan yang telah bertahan selama ratusan juta tahun dan generasi yang tak terhitung jumlahnya. Status mereka di hati orang-orang biasa jauh di luar jangkauanku. Aku khawatir bahkan seseorang seperti Song Weizhu, yang berada di puncak alam dewa, tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Benar, meskipun kultivasiku tinggi, ada banyak orang yang selevel denganku. Aku tak bisa dibandingkan dengan mereka. Hanya ada 13 orang di setiap sesi, jadi wajar saja mereka lebih terkenal, kata Song Tai. Tapi sekali lagi, kalau mereka hanya tidak puas dan menentang, mereka tidak akan membentuk apa yang disebut aliansi Tianjiao ini. Kurasa tujuan mereka adalah mengguncang para dewa dan melucuti identitasmu sebagai keturunan kehancuran. Tatapan dingin melintas di mata Su Han. Bagaimana mungkin dia tidak menebaknya? Semakin tinggi Anda berdiri, semakin keras Anda jatuh. Su Han kini berada di puncak kariernya dan telah menjadi keturunan dewa ke-10. Namun, jika Han Chen Xingzi dan yang lainnya bekerja sama untuk mengguncang para dewa dan membatalkan identitasnya sebagai keturunan kehancuran, reputasi Su Han akan sangat rusak. Kekuatan keyakinannya yang semakin meningkat tidak hanya akan tercabut, tetapi bahkan kekuatan aslinya pun kemungkinan besar akan berkurang. Ini sama saja dengan membunuh seseorang dengan pisau pinjaman, tidak terlihat dan cukup kejam. Itulah yang aku khawatirkan. Song Tiegong berkata, meskipun para jenius ini belum kuat, mereka telah menunjukkan potensi dan bakat serta kekuatan mereka. Siapapun yang jeli dapat melihat bahwa bidang bintang superior di masa depan pasti akan menjadi milik kelompok orang ini. Dalam situasi ini, tidak ada yang mau menyinggung mereka, bahkan para dewa sekalipun. Apakah kau mengerti? Para dewa kuno suatu hari akan jatuh atau memasuki alam suci, tetapi keluarga mereka tidak dapat pergi bersama mereka, jadi seseorang harus melindungi mereka agar dapat makmur selamanya. Ini adalah alasan lain mengapa kekuatan-kekuatan besar mencetak orang-orang jenius. Kecuali benar-benar diperlukan, selalu lebih baik mencari teman daripada mencari musuh. Jangan khawatir, mereka tidak akan bisa menimbulkan gelombang besar. Wajah Ratu Kehancuran muncul di benak Su Han. Bahkan orang bodoh pun bisa menebak bahwa identitas keturunan kehancuran ini ada hubungannya dengan Ratu Kehancuran, apalagi Su Han. Dengan adanya Ratu Kehancuran di sini, belum lagi orang-orang ini, bahkan jika 4 bintang besar dan keturunan 9 dewa ditambahkan bersama, mereka tidak dapat mengubah keputusannya. Baguslah kau percaya diri, tapi kau tetap harus berhati-hati. Manusia lebih mampu berbuat jahat daripada iblis. Setidaknya iblis tidak punya banyak tipu daya dan langsung mulai berkelahi. Tapi bajingan-bajingan ini mengandalkan latar belakang mereka dan mungkin akan mempersulitmu. Saat itu, meskipun mereka tidak bisa menjatuhkanmu, mereka akan merusak reputasimu. Song Tiegong memperingatkan, biarkan mereka pergi dulu. Ketika mereka semua muncul, kita akan membunuh mereka bersama-sama, kata Su Han dengan tenang. Baiklah, kamu lanjutkan saja. Song Tiegong hendak pergi. Su Han berkata, kudengar sekelompok dewa kuno baru telah digantikan di garis depan. Banyak tokoh kuat di alam dewa surgawi dan alam dewa misterius juga telah digantikan. Song Tiegong tersenyum dan tidak pergi. Ia malah mencari kursi dan duduk. Ngomong-ngomong soal ini, sepertinya ada hubungannya denganmu.
Su Han tidak menjawab dan hanya mendengarkan dengan tenang. Di antara dewa-dewa kuno yang dipertukarkan kali ini adalah Qing Jun, dan Qing Jun adalah keturunan dari generasi Qing Shen sebelumnya. Su Han sudah menebaknya dalam benaknya. Yang terpenting, Dewa Kuno 9 Pedang dan yang lainnya seharusnya menjaga Gunung Batas Klan selama 3 bulan, tetapi mereka tiba-tiba dipindahkan. Ini pasti karena sesuatu yang terjadi di atas. Saya juga mendengarnya dari seorang wakil kepala istana. Soal benar atau tidaknya, saya tidak bisa memastikannya. Anggap saja ini sebagai cerita dan dengarkan saja. Song Tiegong terdiam sejenak sebelum berkata, sepertinya berkat dirimu, keturunan ke-10 para dewa, sebagian besar dewa kuno di Pantheon mengadakan pertemuan khusus dengan dewa kuno Taiji yang bertanggung jawab untuk menentukan hasil akhir. Dalam pertemuan itu, dewa kuno Jinze dan dewa kuno Daoli merinci kontribusi kalian bagi umat manusia. Dengan menggabungkan kualifikasi dan kekuatan kalian, mereka memutuskan bahwa kalian kini setara dengan 9 keturunan para dewa. Oleh karena itu, mereka merekomendasikan untuk membuka posisi ke-10, yang memungkinkan kalian menjadi keturunan ke-10 para dewa. Namun, Dewa Kuno Rui dan Jingjue sangat menentangnya. Mereka tidak punya alasan kuat. Mereka hanya mengatakan bahwa keturunan 9 dewa agung sangat banyak jumlahnya dan tak tertandingi. Lagi pula, hal itu telah diwariskan sejak zaman kuno dan tidak dapat diubah sesuka hati. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit mengenai hal ini. Akhirnya, Qing Jun angkat bicara dan berkata bahwa di dunia ini, mungkin ada keturunan ke-10 dewa, tetapi tidak ada dewa ke-10. Kau seharusnya mengerti apa artinya ini, kan? Mata Su Han berbinar dan dia mengangguk sedikit. Yang dimaksud Qing Jun adalah tidak ada tempat untuk Su Han. Jika tidak ada dewa ke-10, dari manakah keturunan dewa ke-10 itu berasal? Harus kuakui, Qing Jun memang kuat. Dia ingin menekanmu, tapi dia juga memberikan alasan yang tak terbantahkan. Lagi pula, reputasi 9 dewa kuno masih ada. Tak ada yang bisa menandingi mereka, jadi bagaimana mungkin mereka disebut dewa? Ketika Song Tiegong mengatakan ini, secercah semangat muncul di antara alisnya. Ia sama sekali tidak terlihat seperti orang kuat di puncak alam dewa surgawi, melainkan seperti budak desa yang gemar bercerita dan penuh semangat. Tetapi ketika para dewa kuno Jinze dan yang lainnya terdiam, coba tebak siapa yang muncul? Ratu Kehancuran. Su Han tampak tak berdaya. Nada bicara Song Tiegong terhenti, tetapi ia tak peduli. Ia berkata, ya, untuk menghancurkan ratu. Dia berbicara dengan cara yang mendominasi, menyelimuti dewa kuno Jingjue dengan tekanan yang merusak, memaksanya menamparkan wajahnya sendiri dan bahkan berlutut untuk memohon belas kasihan, mengklaim bahwa dia salah dan seharusnya tidak menghentikanmu. Ratu Kehancuran tidak melakukan apapun padanya. Ia hanya memerintahkan beberapa dewa kuno, yang dipimpin oleh Qing Jun, untuk datang ke Gunung Batas Klan menggantikan Dewa Kuno 9 Pedang. Namun, ia tidak menentukan berapa lama mereka akan bertugas. Singkatnya, ini adalah rotasi, tetapi sebenarnya, ini adalah pengasingan. Kalau tidak, bagaimana mungkin semua orang di alam dewa surgawi dan alam dewa misterius yang tiba saat ini berasal dari garis keturunan Qing Jun, Dewa Kuno Rui, dan yang lainnya? Su Han tiba-tiba mengerti. Tidak heran. Dengan kata lain, selama para petinggi tidak setuju, Qing Jun dan yang lainnya harus tinggal di sini, di Gunung Batas Klan sampai mereka mati. Meskipun dia sudah mengetahui karakter Ratu Kehancuran, saat ini, Su Han masih merasa kagum padanya. Memang benar bahwa wanita sama baiknya dengan pria. Setelah Qing Jun dan yang lainnya pergi, Ratu Kehancuran meminta semua orang untuk melanjutkan diskusi. Dewa Kuno Jinze masih mengusulkan agar kalian menjadi keturunan ke-10 para dewa. Song Tiegong tampaknya telah mencapai bagian yang paling menarik. Coba tebak apa yang terjadi? Ratu Kehancuran langsung setuju dan tidak mengizinkan siapapun untuk membantahnya. Bahkan Dewa Kuno Taichi pun duduk di sana, tetapi dia tidak meminta persetujuannya.
Seberapa besar dominasi Ratu Kehancuran itu? Sungguh menakjubkan. Itu adalah pertemuan tingkat tinggi, dan semua yang hadir berasal dari alam dewa kuno. Namun, Ratu Kehancuran membuat keputusan hanya dengan satu kata, dan yang lainnya bahkan tidak berani bernapas. Sungguh tak terbayangkan, adegan macam apa itu. Jika aku bisa melakukan ini, aku benar-benar tidak akan menyesali hidupku. Jadi, Ratu Kehancuran menggunakan gelarnya untuk memberiku gelar keturunan kehancuran. Su Han mengikuti petunjuknya. Ya, inilah asal-usul keturunan kehancuran. Legendaris, kan? Kata Song Tiegong. Su Han berpikir dalam hati, perlukah aku memberitahumu? Aku bisa menebaknya dengan jari kakiku. Oh, dia benar-benar terlalu kuat. Aku belum pernah mengagumi seseorang sehebat ini seumur hidupku. Ratu Kehancuran adalah yang pertama. Sayang sekali aku belum pernah bertemu dengannya. Agak disayangkan. Song Tiegong mendesah. Tunggu aku memperkenalkannya padamu, kata Su Han sambil tersenyum. Song Tiegong terkejut dan tiba-tiba berdiri. Orang-orang di luar mengatakan bahwa Ratu Kehancuran hanya memilih untuk berdiri di pihakmu sekarang. Tetapi menurutmu, apakah kalian sudah saling kenal sejak lama? Ya, kami sudah saling kenal sejak lama, dan kami berteman baik, Su Han mengangguk. Yuan Ling terjebak di alam iblis ekstrateritorial, dan iblis merajalela di galaksi Bima Sakti. Aliansi bintang pasti sedang sibuk dan kewalahan, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Teman-teman, Song Tiegong jelas tidak mempercayainya. Su Zun, jangan bercanda. Aku tahu kau punya potensi untuk menjadi dewa kuno, tapi kau bilang dengan statusmu saat ini, kau bisa berteman dengan Ratu Kehancuran. Aku tidak percaya. Kamu akan tahu nanti. Su Han tidak menjelaskan terlalu banyak dan bertanya lagi, bagaimana situasi di garis depan. Berbicara tentang ini, senyum di wajah Song Tiegong memudar. Dengan kedatangan Qing Jun dan yang lainnya, kekuatan gabungan mereka lebih kuat daripada 9 dewa kuno pedang dan yang lainnya. Meskipun tidak ada iblis dan monster kuno yang lebih kuat yang muncul di pihak iblis, jumlah iblis biasa telah meningkat pesat. Jika situasi terus berlanjut seperti ini, kita harus mengerahkan kultivator umat manusia lainnya. Kita tidak bisa menghentikan mereka hanya dengan yang kita miliki sekarang. Baiklah, aku akan menulis surat sendiri, dan kau bisa membantu mengantarkannya ke istana manusia dan kuil para dewa, meminta mereka untuk mengirimkan biksu manusia sesegera mungkin, kata Su Han. Tuan Su adalah orang yang saleh, dan aku mengaguminya. Song Tiegong menunjukkan kekagumannya. Su Han tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tentu tahu apa yang dimaksud Song Tiegong. Sebagian besar orang di Gunung Batas Klan saat ini adalah bawahan Qing Jun, Dewa Kuno Rui, dan Dewa Kuno Jingjue. Mereka mengincar Su Han dan bahkan menganggapnya sebagai musuh. Jika Su Han benar-benar ingin menghadapi mereka, ia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menguras kekuatan mereka. Namun, Su Han tidak melakukannya. Sebaliknya, ia mempertimbangkan segala sesuatu dari sudut pandang umat manusia. Keluasan pikiran semacam ini memang jarang di antara orang-orang biasa, dan berkali-kali lipat lebih kuat daripada orang-orang di aliansi Tianjiao terkutuk itu. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.